Selamat siang Bapak dan Ibu, kita lanjutkan sesi terakhir dari rangkaian modul Comprehensive Service Excellence. Ini adalah sesi mengenai long term relationship. Baik, nah tadi sudah ada mengenai handling komplain gitu ya. Sekarang tujuan kita di akhir adalah bagaimana customer kita bisa menjadi loyal, setia pada kita, walaupun mengalami kekecewaan. Ya, satu yang kita bisa lakukan adalah membuat recovery, ya, merebut kembali gitu. Bentuknya bisa macam-macam. Biasanya untuk komplain keterlambatan, harga yang mungkin berbeda gitu ya. Suka ada harga di sini kok beda sama di tag-nya atau apa gitu. Itu kita bisa lakukan recover. Jadi intinya bukan failure yang parah banget gitu ya. Relatif tapi bisa kita kita kelompokkan lah gitu ya. Nah, untuk komplain-komplain seperti ini, kita bisa sangat sederhana mulai dari yang sangat sederhana memberikan ucapan minta maaf gitu ya, melalui surat resmi, by email misalnya, jadi bukan cuma lisan, "Iya maaf," gitu ya, itu agak kurang agak kurang serius gitu ya. Jadi ada permohonan maaf resmi dari perusahaan. Oke, kemudian kita beri kompensasi ya atau penggantian, ganti rugi gitu, dalam bentuk voucher bisa ya, dalam bentuk potongan harga gitu. Kemudian bisa diberikan jaminan servis ya, eee akan ada apa gitu di kemudian hari misalnya ya, dijamin tidak akan terjadi lagi itu juga bisa ya. Bentuknya, uang kembali tadi ya, ada penggantian barang, voucher, potongan harga dan sebagainya ya. Oke ini, apa namanya, pemahaman, singkatnya ya. Baik, contoh-contoh kita bisa banyak sekali lihat di beberapa industri lain, misalnya hotel ya, misalnya ada kekecewaan, apa gitu, bisa kasih voucher ya untuk bermalam, 1 hari misalnya atau untuk makan di restoran ya, makan malam misalnya, kita kasih voucher untuk berapa orang gitu ya, atau ada free breakfast ya, sarapan gratis kalau pesanan apa gitu terlambat gitu ya. Apalagi pizza ya, dulu ada tuh PHD yang kalau lewat dari 30 menit ada voucher gitu ya, bisa seperti itu. Ganti minuman ya, kasih es krim, kasih tiket gratis, kasih apalah souvenir gitu ya. Ini silahkan dipertimbangkan akan cukup menyenangkan, mungkin bukan dari nilainya, tapi dari niat usaha kita dalam memberikan recovery tadi gitu ya, bahwa kita mengakui salah, kita tunjukkan gitu ya rasa penyesalan kita dalam bentuk recovery ini ya. Apa nih kira-kira perusahaan Anda ya? Boleh. Tapi juga jangan terlalu biasa ya, recovery-nya ini jangan terlalu apa namanya, nggak ada arti gitu ya. Kita harus pantau juga respon dari customer ya. Ada misalnya kita kasih es krim tapi orangnya nggak suka, es krimnya nggak enak gitu misalnya. Ada tuh sampai, "Udah deh Mbak, nggak apa-apa terlambat, tapi es krimnya nggak usah, saya nggak suka es krimnya." Ya perlu dipantau respon respon dari customer gitu ya. Kalau kita kasih recovery seperti ini, mereka, menerimanya nggak sih dengan senang hati gitu ya. Kalau enggak ya berarti kurang gitu ya. Oke, jaminan servis ini, juga upaya yang bisa kita lakukan untuk membuat long term relation ya untuk customer, loyal customer. Jadi jaminan servis itu harus
diwujudkan di dalam satu kalimat ya, satu pernyataan yang cukup jelas, spesifik gitu, disampaikan, dipublikasikan dalam promo gitu ya, dalam marketing itu sebagai alat untuk apa namanya, menjaga customer untuk tetap setia gitu. Jadi orang itu senang kalau apa yang bisa apa namanya, tahu gitu ya, tahu apa yang bisa mereka dapatkan. Jadi dijamin akan ini, warranty itu ya, garansi itu salah satu bentuknya ya. Jadi kita kasih aja gitu ya, bahwa apa, akan sekian jam selesai. Seperti contoh yang restoran burger itu ya, dijamin 3 menit siap burgernya gitu ya, kalau tidak free. Itu jaminan-jaminan seperti itu yang membuat orang senang. Oh, berarti ada kesepakatan gitu ya, ada janji yang ya seharusnya ditepati gitu ya. Nah, kalau kita bisa buat janji-janji seperti ini ya, jaminan servis ini, kita akan berbeda dibanding perusahaan lain ya. Pilih yang memang sesuai kemampuan kita, kita capable di dalam hal itu, beda dari perusahaan lain. Udah, kita akan menang di dalam hal itu ya. Kita tidak perlu sama dengan perusahaan lain, makanya kita ada branding ya, ada positioning. Mirai atau perusahaan lain itu seperti apa namanya, bedanya gitu ya, itu sangat baik gitu ya. Bukan malapetaka kita kasih jaminan servis ini, justru memacu gitu ya, memacu semua karyawan untuk mencapai atau menepati janji itu gitu ya. Kalau nggak ada janji, nggak ada jaminan servis, ya udah dikerjain aja sih gitu ya, nggak tahu ya, 3 jam bisa, 3 menit bisa, ya tergantung sih gitu ya, karena nggak ada target gitu. Tapi kalau kita sudah klaim gitu ya di depan, di website, di online, apa, Instagram dan sebagainya, kita ada jaminan servis, pokoknya kalau begini akan dilayani ya, prosedur cepat dalam waktu sekian gitu. Itu memacu seluruh karyawan untuk mencapai target itu ya. Nah, akibatnya ya keluhan akan berkurang ya, kualitas layanan juga akan meningkat gitu ya. Dan ini dibuat spesifik ya. Dibuat spesifik, kita apa namanya, jelas gitu, jangan janji jaminan servis dilakukan secepatnya, nggak ada tuh jaminan servis yang kayak gitu, nggak ada ya. Sebut aja 2 jam gitu ya, itu spesifik gitu. Oke, ini contoh lah ya, ada misalnya garansi 3 tahun, 24 jam, sehari, 365 hari setahun ya. Atau yang yes gitu ya, dari Tiki. Yes, yakin esok sampai, jika tidak uang kembali ya, kayak gitu. Itu kan ini cukup lama sih, tapi pada masanya di awal-awal mereka luncurkan program ini cukup membuat orang tertarik gitu ya. Oh, bagus. Sementara semua orang, semua industri lain tidak bisa, mereka komit dengan jaminan ini gitu ya. Oke, boleh ditiru. Baik, cara lain membuat long term relation adalah kejutan ya. Sekali-sekali aja, nggak usah tiap hari kasih kejutan. Kita buat surprise, apa ya yang bisa kita kasih, tidak pada semua customer, tidak setiap hari ya, tapi tertentu aja. Kita boleh bedakan customer kita yang mau kita masukkan di dalam program loyalty customer ini adalah prime customer gitu ya, customer-customer utama yang mungkin nilai transaksinya sekian gitu, atau sudah menjadi pelanggan kita sekian tahun, 10 tahun misalnya gitu ya, itu bedakan. Makanya penting banget ada database gitu ya, itu membuat kita bisa mengelompokkan customer kita dan memberikan layanan sesuai dengan data mereka, karakteristik mereka gitu ya. Baik, jadi ini surprise boleh saja diberikan gitu ya. Bukan hanya kalau orang komplain gitu ya, nggak komplain juga boleh aja dikasih surprise ya. Beberapa contoh nih, misalnya lagi bulan puasa, orang menunggu buka ya, itu kita kasih kurma untuk siap-siap nanti pada saat buka puasa.
takjil gitu ya, ngebatalin aja dulu ini pakai ke kurma. Ini terjadi benar di sebuah restoran fast food gitu, antrian cukup panjang pada saat menjelang buka puasa itu, giliran udah azan, Allahu Akbar gitu, ini masih antri nih gitu ya, masih antri di depan kasir itu fast food gitu ya. Terus aduh gimana nih Kak, kasihan juga nih orang-orang. Pada saat itu ada satu petugas yang berkeliling dengan nampan membagikan kurma gitu ya, ditaruh di mangkok kertas gitu, satu mangkok tiga, dua apa tiga butir kurma ya. Cukup surprise dan diterima dengan baik lah gitu ya. Ya tetap aja sih suruh antri lagi gitu ya, tapi pada saat antri itu dia sudah sempat membatalkan puasanya ya. Souvenir-souvenir itu juga banyak sering kita temukan, ada customer mungkin di akhir tahun gitu ya, ada souvenir apa gitu, atau pas lagi ulang tahun perusahaan bagikan souvenir. Hari Ibu ya, saya pernah dapet tuh satu toko lagi Hari Ibu dapat mawar gitu ya, khusus untuk ibu-ibu gitu. Apa aja gitu yang ya cukup cukup impress lah gitu ya. Balon ya atau mainan gitu di pesawat kan, satu pesawat 300 seat yang ada anak-anaknya mungkin nggak banyak ya, satu dua gitu. Disediakan mainan untuk anak-anak supaya betah di pesawat kayak gitu. Banyak contohnya, ini silakan disesuaikan ya. Oke, hal lain juga penuhi kalau ada customer yang meminta permintaan secara khusus ya. Yang lain nggak minta, ini ada satu bapak-bapak nih minta gitu ya, minta apa gitu, ibu-ibu nih minta apa gitu ya. Atau sekedar bertanya gitu ya, sekedar bertanya yang di luar dari job desk kita gitu. Kalau kita tahu why not gitu ya. Mbak tolong dong aku tanya nih kalau investasi yang lain nih di tempat lain gini 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 nih gimana ya gitu ya. Nggak usah terlalu dihitung untung rugi gitu ya. Dengan kita menjawab, dia senang, dia akan trust pada kita gitu ya, akan ada jalinan gitu ya. Makasih ya Mbak gitu. Dia dia senang pada kita karena memang sudah dibantu gitu ya, dibantu menjawab. Oke, jadi berikan apa yang benar-benar diinginkan gitu ya. Bahkan kalau perlu kita cari apalagi nih ya yang bisa kita kasih ke bapak ini ya, ke ibu ini gitu ya, apalagi ya gitu. Banyak kan di nasabah bank aja ya, kalau kita ulang tahun tuh mungkin yang nasabah prioritas ya itu kita dikasih kue tart gitu ya, dikasih voucher ini, voucher itu, ya sekali setahun pas ulang tahun aja, tapi ya oke lah gitu ya, itu upaya untuk tetap menjaga supaya tetap jadi nasabah dia gitu ya. Oke, intinya perlakukan secara khusus, secara pribadi gitu ya. Ini sangat sangat baik gitu. Banyaklah contoh-contohnya ya. Ini apa ya contoh? Toko roti burger ya. Ini terjadi di sebuah restoran yang kalau fast food itu kan udah standar ya, burgernya segini, dagingnya, ada lettuce, ada acar, ada itu yang pickles itu ya, yang acar kecut itu ya. Udah standar, nah burger di tempat dia tuh begitu ya. Nah satu kali ada orang datang, eee, "Mas saya beli burgernya satu tapi nggak mau acar ya, acar yang kecut itu. Aku sakit perut kalau makan acar itu." Dijawab, ini udah kasus lama ya, makanya jadi diskusi sampai sekarang. "Oh nggak bisa Pak, ini standar di tempat kami, burger kami seperti ini," gitu. "Ya tapi aku nggak mau, tolong dong nggak usah pakai acarnya," gitu. "Nggak bisa Pak, ini restoran kami ini franchise dari Amerika," gitu ya. "Di mana-mana burger kami seperti ini," gitu, "nggak bisa," gitu. Ya gimana sih cuman suruh minta nggak pakai acar aja. Ya sudah Pak, pokoknya saya kasih burger ini sesuai standar, kalau Bapak nggak mau, ambil aja, buang, itu ada tempat sampah, Bapak buang aja situ. Wah, jadi kasus besar gitu ya, ini pada masanya nih sekitar berapa, 10 tahun lebih dari sekarang. Itu
jadi heboh gitu ya, terus ini kenapa perusahaan mentang-mentang franchise? Betul, kita harus mempertahankan standar gitu ya, bahwa, kematangan dagingnya harus sekian, burgernya gini, ukurannya nggak ada yang kecil besar gitu ya, rasanya juga harus sama, nggak ada yang keasinan, nggak ada yang kemanisan. Betul, franchise itu harus standar, tapi kalau ada customer yang minta nggak pakai ini, nggak pakai itu, apa sih susahnya gitu ya. Kalau minta minta yang lebih itu mungkin masih susah gitu ya. Saya minta dong kejunya yang banyak, 2 lapis, 3 lapis keju gitu ya, atau burgernya yang tebelan gitu. Kita biasanya ditawari dengan produk yang lain gitu ya, "Oke silakan ini yang pakai yang Big Mac atau apa," gitu ya, harganya beda. Tapi kalau ada customer yang justru minta nggak pakai acar, itu kan nggak ngerugiin secara keuangan gitu ya. Apa sih susahnya kita bilang, "Oh iya baik Pak, saya akan, keluarkan, ini lettuce-nya nggak acarnya, pickles-nya nggak saya pakaikan," gitu ya, kan gampang gitu ya. Ya itu kasus lama yang mudah-mudahan sih tidak terjadi lagi saat ini ya. Masa sih perusahaan restoran franchise itu kalah sama abang-abang bakso atau abang rujak gitu ya, yang, "Gimana Neng, rujaknya pedes nggak? Cabenya berapa?" Gitu ya. "Iya Bang, aku beli bakso nggak pakai ini, nggak pakai micin, nggak pakai sawi, nggak pakai mangkok." Enggak ya. Jadi kita lihatlah keseharian di sekitar kita gitu ya, abang-abang jualan itu yang justru mereka berusaha membuat layanannya itu custom gitu ya, di-custom, minta apa saya kasih gitu ya. Itu, diupayakan seperti itu ya, masa sih perusahaan besar kalah sama abang rujak gitu ya. Baik, mobil Ford apa nih, ini juga ya, ini juga kasus lama. Zaman dulu banget mobil, Ford itu berjaya di Amerika. Dia keluarkan, satu mobil warnanya hitam, semua orang ya udah pokoknya mobil warnanya hitam gitu. Pangsa pasarnya luar biasa. Nah, si General Motor ini berpikir, gimana caranya aku bisa, ya paling nggak agak naik deh, market share dia gitu ya. Gimana caranya ya, dia amati, ternyata dari penelitian diketahui orang-orang itu, ada yang nggak suka warna hitam. Ya bukannya nggak suka sih, tapi pengen warna lain gitu ya, kok sama semua gitu ya. Aku pengen putih dong, aku pengen pink gitu ya. Sekarang kan banyak, kalau sekarang ya udah biasa, tapi pada masanya dianggap sebagai suatu, menambah biaya produksi gitu ya. Line, production-nya itu, jadi nambah kan, di sini catnya harus tambah cat, warna yang lain gitu ya. Kalau hitam semua kan lebih efisien gitu. Wah nggak bisa nih kalau ada orang minta custom warna ini, warna itu gitu. Oke, akhirnya si General Motor gimana caranya supaya dia menang bersaing atau nambah lah gitu ya. Akhirnya dikeluarkan dengan warna, hitam tetap, putih, biru, dan saya lupa satu lagi merah kalau nggak salah. Nah itu, dia tawarkan, "Oke Anda yang suka warna putih silakan, ini kami ada, mobil warna putih." Wah bagus nih ya, kok bisa ya ada pilihan. Orang tuh kalau dikasih pilihan itu senang ya, bukan dia yang bukan orang lain yang mengambil keputusan gitu ya, tapi dirinya itu luar biasa. Akhirnya naik ya, naik lumayan, saya lupa, bisa menyalip atau enggak, tapi, cukup menohok si Ford gitu ya, sampai nengok gitu, "Wah, apa nih tiba-tiba ada, industri mobil yang warnanya macem-macem," gitu ya. Oke, itu saya, tunjukkan dari tahun ke tahun gitu ya, selalu ada perubahan yang saat ini kita pikir tidak, masuk akal, kita pikir berlebihan permintaannya, aneh-aneh gitu ya, permintaannya berlebihan itu ternyata, eee, bisa jadi permintaan itu biasa saja di kemudian hari. Nah, kalau kita menjadi industri yang pertama gitu ya, misalnya di bidang, investasi, ini kita industri pertama yang bisa menawarkan, layanan, apa tadi, 24 jam gitu misalnya ya, layanan WhatsApp atau call center 24 jam. Mungkin saat ini masih, nggak perlu semua orang perusahaan nggak ada yang kayak gitu, tapi kita berikan, kita nomor satu ya.
besok-besok, tahun depan bisa jadi semua ikut gitu. Oke, jadi jadilah yang pertama memberi layanan berbeda. Bagaimana supaya tahu peka pada permintaan ya, yang custom gini, yang khusus itu jangan diabaikan. Oh, ada ya orang minta dilayani jam malam gitu ya. WhatsApp jam 8 udah after office hour, sudah malam dia tanya ini, tanya itu gitu ya. Oh, ada ya ternyata yang minta gitu. Itu cepat kita grab ya, cepat kita tangkap, kita beri layanan seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi leader gitu ya, jadi duluan gitu. Oke, ini beberapa alasan saja kenapa kita perlu mengistimewakan atau membedakan tadi gitu ya. Karena orang itu senang gitu kalau kita itu emang terlihat bener-bener mau gitu ya, mau melayani. Kita sendiri juga jadi bangga dan percaya diri. Tadi ada yang gimana cara meningkatkan rasa percaya diri kita. Ya kalau produk dan layanan kita itu bagus, kita otomatis jadi percaya diri gitu ya. Kita juga knowledge-nya bagus gitu. Perusahaan kita bagus, kita juga percaya. Bayangkan kalau kita kerja di perusahaan yang banyak komplain, produknya nggak bagus, layanannya lama gitu ya. Kita sendiri juga jadi nggak percaya diri gitu. Oke. Potensi ya, benar-benar potensi bagi bisnis, kita bisa menjadi leader gitu ya. Dan nggak akan ada ngotot-ngototan gitu sama customer. Kalau kita lihat memang kita bisa berikan, why not gitu ya. Jadi nggak bolak-balik, oh gini sih, terus aja gitu ya. Membuat kita juga disenangi gitu ya. Dan benar-benar kita akan mengurangi persaingan. Nggak ada lawan ya, ada lawan kan gitu ya. Yang bisa kasih layanan seperti ini nggak ada di tempat lain, cuman kita gitu. Itu udah luar biasa ya. Oke, yang berikut ini juga penting, mungkin tadi sudah dibahas banyak soal peraturan gitu ya. Kalau kita bisa handle soal peraturan ini, mudah-mudahan loyal customer akan kita raih ya. Jadi jangan sampai, sekali lagi jangan sampai prosedur itu justru membuat customer komplain. Prosedur kan dibuatnya tujuannya untuk layanan pelanggan ya. Prosedur itu niat niat awalnya itu untuk memuaskan pelanggan harusnya ya. Oke, jadi jangan sampai ujung-ujungnya loh kok malah prosedur kita jadi menghambat ya gitu, jadi mengecewakan gitu kan udah jadi salah tujuan gitu ya. Nah, memang prosedur itu bisa jadi sebagai rambu-rambu untuk ngejagain keamanan ya, ngejagain finansial gitu ya. Ya contoh aja lah pesawat, kita banyak banyak tahu kalau naik pesawat nggak boleh nyalakan handphone ya, elektronik, harus pakai seat belt gitu ya. Itu kan dari sisi keamanan gitu ya. Tapi saya cerita deh ya, ada ibu-ibu yang naik pesawat sama bayinya, disuruh pakai seat belt. Susah bro, pakai makein seat belt untuk bayi itu kan susah gitu ya. Ada pramugari satu airline yang galak banget gitu. Ibu gimana so ini, oh bayinya dipakein dong seat belt gitu, ini marah gitu galak. Emangnya gampang gitu ya, coba aja ngerasain nanti punya anak kecil naik pesawat kalau nggak nangis gitu ya. Dan secara logika apakah pesawat itu nggak akan take off kalau si bayi ini nggak pakai seat belt? Kan nggak juga gitu ya. Mmm, Tolong dilihat rasa gitu ya, empati itu bener-bener kalau kita jadi ibu-ibu ini yang handle anaknya juga udah susah, nangis gitu ya, apa yang bisa kita bantu, instead of menyuruh, pakai seat belt gitu ya, apa gitu ya kalau bisa bantuin gendongin atau apa malah tambah nangis ya. Oke, at least membuat si ibunya juga tenang ya. Kalau si ibunya tenang, si bayi juga biasanya akan tenang. Tapi kalau si ibunya itu dipancing emosi, "Ibu gimana sih ini bayinya dipakein seat belt dong." Kan ibunya juga, "Aduh Mbak, saya juga udah susah, siapa yang nggak pengen makein," gitu. Si ibunya ini udah emosi,
Nah, anaknya tambah nangis nanti gitu ya. Nah, berbeda dengan airline lain yang dia meminta si ibu ini memakaikan seatbelt pada bayinya. Satu kali disampaikan dengan ramah, dua kali lewat, si ibu ini tadinya udah takut. Waduh, tuh si pramugarinya lewat tuh gitu ya. Ntar dimarahin lagi nih kayak kayak airline yang itu tuh gitu ya. Tit gitu ya. Oke, ternyata enggak gitu ya. Ini sorry to say ya, airline yang saya masukkan tadi itu airline domestik ya. Nah, giliran dia kebetulan pergi keluar pakai penerbangan internasional, kok ya beda gitu ya. Si pramugarinya tuh ramah gitu. Silakan Ibu, ini seatbelt untuk bayinya, mohon dipakaikan. Susah 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 gitu ya, si pramugarinya juga ngeliatin gitu. Ini kasihan ya si ibunya, apa namanya, susah, tapi oke lah gitu, terus dia lewat lagi lewat lagi. Nah, si ibunya ini udah ketakutan gitu ya, aduh tuh si mbak pramugarinya udah mau lewat lagi. Ternyata giliran si pramugarinya lewat itu, justru bukannya ngeliatin gitu ya, tapi malah seolah-olah nggak tahu, seolah-olah nggak pengen lihat gitu ya, nggak pengen lihat itu si ibu udah pakein seatbelt atau belum bayinya. Sampai si ibu nih heran, loh kok si mbak pramugari malah nggak ngeliatin saya ya gitu. Maksudnya apa dari cerita ini? Tugas kita untuk menyampaikan apa yang harusnya kita sampaikan ya. Tapi kalau sampai si case by case pasti ya, dalam kasus ini kalau sampai si ibu itu nggak bisa memakaikan seatbelt-nya dan kita sudah lihat dia sudah berupaya, ya sudahlah gitu ya. Jangan terlalu dipaksakan bahkan menyalah-nyalahkan ya. At least 2 kali lah ya, 2 kali masih boleh. "Ibu ada yang bisa saya bantu? Apakah Ibu sudah, paham cara memakaikannya?" Gitu ya. Pura-pura begitu nih masih oke, supaya, ada penegasan ya. Tapi kalau sudah 2 kali tetap nggak berhasil, ya nggak usah 3 kali sih gitu ya. Oke, ini contoh saja bagaimana kita bisa, atau perlu fleksibel mengenai peraturan ya. Oke, tadi di sesi emotional quotient sudah banyak ya, kita bahas. Oke, ya jadi ini, tujuannya adalah untuk kepuasan ya, dan prosedur itu jangan, bertele-tele ya, jangan terlalu rumit gitu. Kalau bisa kita pangkas, kita ringkas ya prosedurnya, apalagi sekarang bukan soal sederhana ringkas saja, harus online ya. Makanya mungkin PR ya, semuanya harus, bisa online apalagi pandemi begini, nggak perlu ada dokumen, fisik misalnya gitu ya, itu sangat-sangat, diperlukan ya. Jangan sekedar mengatakan tidak, "Nggak bisa Bu, udah peraturan," gitu. Aduh itu mah jadul ya, jawaban-jawaban CS jadul itu. Kayak orang nggak mau mikir gitu, "Nggak bisa Bu, udah peraturan, udah prosedur. Saya kan cuma jalanin prosedur aja," gitu. Itu CS yang nggak mau mikir itu ya, nggak mau usaha gitu, nggak ada solusi, pokoknya udah aja bilang nggak bisa gitu ya. Carilah solusi kreatif gitu ya, semuanya supaya bisa yes gitu ya, supaya bisa memuaskan. Oke. Satu lagi, ini ada yang disebut bank emosi. Jadi kita cobalah bangun, kenapa disebut bank? Ya, seperti rekening bank, kita kalau nabung banyak, saldonya naik. Kalau, diambil duitnya, saldo berkurang, ya. Nah, bank emosi ini analoginya adalah kita nabung, nabung banyak kebaikan, nabung banyak, pertolongan, ya, kita membuat customer senang, meskipun dia nggak minta kita kasih, itu kan nabung, ya. Nabung kebaikan, nabung emosi positif. Nanti misalnya kalau ada hal-hal negatif, dia kecewa, saldo kita masih positif gitu, nggak minus gitu ya. Jadi nggak pernah tahu kita kapan butuh saldo positif ini gitu. Jadi
tiba-tiba bleng berkurang gitu ya, entah kesalahan apalah, kesalahan apa gitu. Kalau kita selama ini baik, mudah-mudahan masih bisa dimaafkan. "Oh oke, selama ini baik kok Mbak ini, selama ini, prosedurnya memuaskan kok, ya mungkin ini satu kali aja ada kesalahan tak sengaja atau apa ya, itu dimaafkan." Tapi kalau kita nggak pernah nabung kebaikan, ya udah lama, judes, ketus, nggak ramah, lelet, nggak ada usaha, gitu. Pokoknya nggak nabung positif ya. Terus giliran ada kesalahan fatal gitu, kesalahan lagi, ya udah, "Hah, emang dasar selama ini juga nggak beres kerjanya," gitu komentarnya ya. Oke, baik. Nah, emosi-emosi positif bukan hanya dari layanan ya, tapi kita juga, tunjukkanlah, apresiasi kita kepada pelanggan ya. Misalnya kita kagum, kita kasih selamat, "Selamat ya Bu ya, ini sudah berhasil ini," atau apa gitu ya. Kita puji gitu ya, kita turut turut senang gitu ya. Atau kalau sekarang banyak isu kesehatan ya, kita turut prihatin, misalnya ada customer yang sakit, sudah sembuh, kita, "Selamat ya Bu, tetap semangat, semoga sehat terus," kayak kayak gitu ya. Itu eee, apa namanya, nabung nabung emosi-emosi positif seperti itu ya. Buat mereka, senang menghubungi kita, ada trust, ada kepercayaan gitu ya. Sesekali humor boleh, jangan tegang terus, serius terus gitu ya. Upayakan bahwa, pokoknya mereka tuh biar tahu bahwa kita itu mikirin dia gitu ya. Mereka biar tahu bahwa kita memikirkan mereka, gitu ya. Itu, contoh-contoh saja bagaimana membangun atau menabung ya, menabung, rekening emosi secara positif gitu ya. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi, customer kita loyal ya. Kalau perlu jalin secara pribadi, bukan jadi pacar atau jadi suami istri, nggak perlu gitu ya. Siapa tahu ada ya. Oke, tapi, secara pribadi jadi, "Mbak Tuti gimana, ini," gitu ya. Kita dengan manggil nama gitu, itu luar biasa ya, kita secara pribadi. Banyak kasusnya. Bahkan kalau kita pindah ke perusahaan lain nanti bisa dicari ya. Kayak, dokter misalnya ya, dokter di rumah sakit manapun dikejar gitu ya. Hairstylist, tukang gunting rambut ya, biasanya di salon ini nih si Masnya ini kemana sekarang ya, udah pindah ke salon sebelah. Ya beneran tuh si customer-nya bisa pindah ya, dia nggak peduli salonnya apa gitu, tapi dia suka sama layanan dan cara profesionalisme si hairstylist ini, si tukang gunting rambut ini, pindah gitu ya, nggak peduli salonnya gitu. Banyaklah, contoh-contoh lain juga ya. Jadi customer itu bisa, loyal pada, person gitu ya, pada orang, bukan pada perusahaan saja gitu. Oke, hargai ya setiap pelanggan, kita sebut namanya. Trust berkali-kali ya saya, bilang trust itu luar biasa. Begitu dia percaya, loyal itu akan mudah gitu ya. Dan kalau sudah dapat loyal customer, itu word of mouth akan luar biasa ya. Mereka akan endorse, viral, ceritakan gitu ya, atau memang kita encourage untuk mereka mention di IG-nya atau di Facebook, di media sosialnya gitu ya. Ya ini upaya marketing ya, marketing communication mempromosikan. Oke, cara lain untuk mendapatkan loyal customer ini adalah dengan database, karena kalau kita baru sedikit customer-nya mungkin tidak sulit ya. Tapi kalau sudah banyak ratusan customer-nya ribuan, nggak mungkin satu persatu kita manual, membuat program loyalty ya. Jadi, database itu penting ya, database penting, kita catat mereka itu seperti apa karakteristiknya, masalahnya yang mungkin terjadi seperti apa, kita cegah, dan tawaran yang kita berikan itu juga cocok gitu ya dengan mereka. Contoh saja sepintas mungkin bisa saya, duga ada di satu perusahaan ada customer yang, kalangan milenial, ada profesional, misalnya di usia
Gen X gitu ya, usia 50 misalnya, tentu berbeda ya. Berbicara kepada customer, milenial dengan, Gen X itu pasti berbeda. Dengan mahasiswa, dengan emak-emak itu juga pasti berbeda ya, pria, wanita itu beda. Jadi tawaran-tawaran kita itu, bisa disesuaikan dengan karakteristik ya. Informasi yang diberikan juga berbeda, "Ini cocok banget nih untuk ibu-ibu," misalnya ya, nggak tahu mungkin di industri lain ya ada yang seperti itu. Atau silakan, "Ini cocok banget untuk mahasiswa, cocok banget untuk pedagang, cocok banget untuk, mmm, pebisnis apa," gitu ya, silahkan. Carilah karakteristik tertentu, kelompokkan, tawarkan yang sesuai gitu ya. Mmm, apa namanya, itu akan bisa ya. Jadi intinya, berikan sesuai dengan apa yang mereka, karakteristik mereka ya. Nah, cuman juga tidak perlu, berlebihan gitu ya. Bisa bisa kita bukan abaikan, tapi ya sudah kita dengan percaya diri bilang nggak bisa gitu ya. Misalnya nih apa sih, pelanggan Hotel Melati meminta pelayanan hotel berbintang, nggak bisa ya. Misalnya, "Kok kolam renangnya kecil Mbak, ini, harusnya yang agak gede dong kolam renangnya." "Oh iya, baik Bu, sebentar ya kita buatkan dulu kolam yang besar." Ya nggak bisa, mungkin tempatnya juga nggak ada gitu ya. Budget hotel ya mungkin kolamnya kecil gitu ya. Jadi bukan soal kita mau nggak mau gitu ya, tapi kalau memang nggak bisa ya katakan nggak bisa ya. Tapi kalau sebetulnya bisa ya, ya harus mau gitu. Beda ya, bisa nggak bisa sama mau nggak mau tuh beda. Oke, mmm, program kalau loyalty customer ini bisa kita tambahkan dengan misalnya pemasaran frequency ya. Jadi kalau di pesawat tuh ada frequent flyer ya. Orang sudah, terbang dengan pesawat kita berapa miles itu kita kita hitung. Atau kalau sederhana pakai poin ya, sekarang banyak kita kita hitung pakai poin. Transaksi customer senilai berapa itu setara dengan sekian poin ya. Itu, bisa ya kita lakukan untuk menjaga, mendapatkan loyal customer ya. Kita kasih, added value ya, kita kasih tambahan, bisa kasih newsletter, kasih, webinar gratis, ada kartu pelanggan gitu ya, ada klub ini, klub itu, fasilitasnya berbeda dengan yang lain gitu ya, ada servis khusus gitu. Ini bisa bisa dilakukan ya. Oke, dan terakhir kalau sudah kita ukur nih dari semua rangkaian, customer service kita ini harus diukur ya. Berapa jumlah yang puas, dalam dalam dimensi ini sudah puas atau belum ya. Kemarin ada yang, dimensi Rater ya, responsif, assurance dan seterusnya, tangible sampai empati itu kita ukur dari dimensi-dimensi itu ya. Mana yang sudah baik, mana yang masih kurang ya. Terutama dibanding pesaing kita masih kurang di mana, itu harus harus dikejar ya, kejar banget itu ya. Oke, targetnya ke depan apa ya, tahun depan, bulan depan targetnya apa itu harus dibuat berdasarkan, ukuran ini ya. Kita boleh buat dalam setahun mungkin, customer satisfaction survey yang, besar gitu ya, tapi bahkan sehari-hari atau sebulan sekali kita buat, survei-survei kecil itu boleh ya. Jadi untuk ada proses perbaikan yang cepat gitu, jangan nunggu setahun dulu deh, nanti kita buat, satisfaction survey, setahun lagi nanti baru ada perbaikan, nggak keburu itu ya. Jadi, day to day bahkan mungkin, sebulan sekali kita buat, survei-survei kecil lalu ada perbaikan gitu ya. Oke, nah ini benar-benar kalau sudah terukur kita tahu kurangnya di mana, kita catat kebutuhan, keinginan customer yang belum terpenuhi gitu ya. Kita tutup, gap-nya, kesenjangannya, apalagi yang bisa kita lakukan gitu ya, ada perbaikan. Baik, nah mudah-mudahan satisfaction ini dari customer bisa menjadi apa yang disebut satisfaction circle ya. Jadi ini bisa bisa namanya circle itu berputar ya. Jadi kita mulai saja misalnya dari sini. Customer satisfaction sudah puas gitu ya, dia akan menjadi, customer loyal.
ya, customer yang setia. Begitu ada customer yang setia, tentu profit atau keuntungan perusahaan juga meningkat. Makin banyak customer, makin banyak keuntungan bagi perusahaan, ya. Nah, dalam sistem yang baik, perusahaan mendapat keuntungan itu dia akan kembalikan pada employee, ya, pada karyawan. Dalam bentuk training mungkin seperti kali ini, ya, dalam bentuk empowerment, dalam bentuk bonus bisa jadi, dalam bentuk apapun gitu, ya. Bahkan remuneration yang basic, ya, gaji, apa itu bisa terjaga. Kalau misalnya nggak ada profit, bagaimana bisa membayar karyawan, kan gitu, ya. Oke, kalau sudah ini membuat employee juga jadi satisfaction, ya. Uh, Karyawan puas, kompetensinya juga meningkat, ini akan menghasilkan layanan yang lebih baik lagi, ya. Kalau karyawan yang nggak puas, karyawan yang nggak kompeten, nggak mampu gitu, ya, bagaimana bisa memberi layanan yang baik gitu, ya. Nah, kalau sudah layanan yang baik, customer puas, loyal, terus, ya. Ini merupakan satisfaction circle yang mudah-mudahan snowball, ya, snowball jadi lebih besar lagi, besar lagi, besar lagi, besar lagi gitu, ya. Jadi ini merupakan circle, ya. Oke, sebagai penutup ini ramuan ramuan ajaib. Eh, saya coba rangkum gitu, ya, apa yang disebut sebagai customer relationship management, ya. Ini juga boleh sebagai circle gitu, ya. Kita mulai dari mana bisa saja gitu, ya. Jadi misalnya nih kita sudah lakukan survei, ya, customer satisfaction survey, sudah puas nih gitu, ya, dalam hal ini, tapi ada yang masih belum puas. Oke, berarti dari sisi mulai dari sisi human resource ditingkatkan, layanannya dinaikkan, ramah, kompeten, ada training dan sebagainya, ya, untuk menutupi gap yang terlihat dari hasil survei tadi, ya. Bukan hanya dari sisi human resource, kapasitas, mungkin jumlah juga bisa gitu, ya, macam-macam lah ini, silakan, ya. Bukan hanya dari sisi human resource, tapi juga dari prosedur, ya. Prosedurnya nih ada yang salah nih gitu, ya, yang membuat customer juga jadi kecewa gitu, ya. Harus online, nggak ada lagi manual misalnya gitu, ya. Prosedurnya nggak perlu rumit, nggak perlu panjang ke sana kemari, bisa dipersingkat gitu, ya. Ini kita perbaiki, ya, standard operating procedure. Kemudian ditambah dengan teknologi, ya, yang mungkin kemarin, ya, ada teknologi, sistem prosedur dan manusia, ya. Ini tiga faktor layanan yang utama, ya. Jadi teknologi juga dibantu. Nah, kalau sudah, kita rumuskan di dalam SLA, ya, Service Level Agreement. Sepakat dengan customer kita atau kami, perusahaan ini menjamin layanan bla 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 gitu, ya. Dengan melihat adanya Service Level Agreement, mudah-mudahan customer menjadi lebih yakin, trust, percaya pada kita gitu, ya. Layanan berjalan dengan baik mudah-mudahan, tapi kalau ada komplain, ada keluhan, nggak usah khawatir, tetap kita handle dengan service recovery management, ya. Handle-nya bagaimana, perbaikannya seperti apa, dikasih ganti rugi apa, edit value apa, kayak gitu, ya. Ini kita lakukan recovery, ya. Mudah-mudahan dengan layanan yang bagus, dengan recovery yang bagus, akan terjadi loyal customer, ya. Dibantu dengan program loyalty customer-nya juga gitu, ya. Ini diramu menjadi satu program penutup gitu, ya. Kalau sudah disurvei lagi, bagus nih, naik dibanding sebelumnya gitu, ya. Kalau dulu ratingnya 4 gitu, sekarang bisa jadi 5, kayak ojol, ya, bintang 5-nya Kakak gitu, ya. Oke, jadi naik nih gitu, ya, rating kita gitu, ya. Mungkin ada 1, 2 yang belum, perbaiki lagi terus gitu, ya. Ini merupakan satu
program manajemen yang terus bergulir gitu ya. Baik, mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan kita menjadi lebih baik ya. Terima kasih, itu saja seluruh rangkaian modul Comprehensive Service Excellence gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi masukan ya, menjadi perbaikan bagi kita semua.